Halo Potatoes. Pernah nggak kamu ke Kapadokia? Iya, Kapadokia, tempat impiannya si Kinan itu loh. It's my dream, not her. My dream, Untuk menuju ke sana, kita perlu setidaknya 16 jam perjalanan udara dari Jakarta. Selama 16 jam tersebut, kita akan berada di pesawat sampai akhirnya kita mendarat di Turki. Perjalanan jarak jauh yang melibatkan dua benua dengan zona waktu yang berbeda, seperti misalnya Jakarta Kapadokia tadi, akan menimbulkan efek yang biasa kita kenal dengan sebutan jet lag. Kamu pasti sering ya dengar kata-kata jet lag itu disebut. Apa sih sebenarnya jet lag itu? Dan kenapa ya kita bisa kena jet lag? Begini nih hasil penelusuran Potatoes. Jadi, bumi ini bulat ya? Iya kan? Maaf nih, kaum bumi datar nyimak dulu aja ya. Bulat dan berevolusi mengelilingi matahari sambil berotasi terhadap porosnya sendiri. Rotasi bumi pada porosnya memerlukan waktu kurang lebih 24 jam. Akibatnya, wilayah di muka bumi ini dapat dibagi ke dalam 24 zona waktu. Kayak begini nih. Setiap zona waktu digambarkan dengan garis-garis vertikal. Tapi nggak selalu lurus ya garisnya. Tergantung kesepakatan tiap negaranya aja. Terus, biar ada standarnya nih, maka disepakati zona waktu 0 itu adanya di Inggris. Tepatnya di Royal Observatory di Greenwich, London. Makanya, ada nih yang dikenal sebagai Greenwich Mean Time atau GMT. GMT 0 itu ya adanya di London. Kemudian, zona waktu di sebelah baratnya London itu menjadi GMT minus sekian, sedangkan zona waktu di sebelah timurnya London adalah GMT plus sekian. Nah, Jakarta nih yang ada di sebelah timurnya London memiliki zona waktu di GMT plus atau lebih tepatnya GMT plus 7. Artinya, waktu di Jakarta itu bakal 7 jam lebih duluan dari waktu di London. Jadi, kalau misalnya sekarang di London ini jam 8 pagi, di Jakarta itu udah jam 15 atau jam 3 sore. Terus apa nih hubungannya sama jet lag? Nah, gini nih ilustrasinya. Misalnya nih ya, kita memulai perjalanan Jakarta Kapadokia pada hari Senin. Senin itu pesawat kita take off dari Cengkareng jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat ya. Dan dengan estimasi waktu perjalanan selama 16 jam 35 menit, maka secara matematis harusnya tuh kita landing di Turki pada hari Selasa jam 1 pagi lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Tapi kenyataannya, waktu kita landing, jam di Turki itu masih menunjukkan hari Senin pukul 9 malam lewat 35 menit. Nah, mundur 4 jam kan jadinya? Iya, itu tuh tadi akibat si perbedaan zona waktu. Oke. Kita ilustrasiin sekali lagi ya. Biar lebih mudah, kita ilustrasiin pakai negara yang ada di GMT 0. Jadi katakanlah kita mau terbang dari Jakarta ke London. Misalnya kita mau take off dari Cengkareng di suatu sore yang cerah di hari Minggu jam 6 sore. Di saat yang sama, waktu di London itu masih menunjukkan pukul 11 siang di hari Minggu juga ya. Nah, dengan estimasi arah perjalanannya ke barat dan waktu perjalanan selama 17 jam, maka ketika kita tiba di London, waktu setempat itu menunjukkan hari Senin jam 4 pagi. Padahal kalau kita lihat jam di Jakarta itu udah jam 11 siang. Dan badan kita yang baru berangkat dari Jakarta itu masih ngikutin waktunya Jakarta loh. Jadi kita tuh kayak ngerasanya itu tuh jam 11 siang, bukan jam 4 pagi. Secara matematis ini tuh cuman kayak hitung-hitungan gitu ya. Tapi secara biologis tubuh kita tuh akan mengalami kaget. Karena ya lagging waktu tadi. Biasanya simptomnya sih kayak lelah atau waktu tidur dan waktu lapar tuh yang gak sesuai sama lingkungannya. Dan ini semua terjadi akibat perubahan ritme sirkadian. Apa sih
ritme sirkadian atau circadian rhythm adalah ritme waktu yang dihasilkan oleh jam molekular tubuh yang berfungsi untuk mengkoordinasikan jam internal tubuh dengan dunia luar. Istilah yang sering kita dengar tuh jam biologis. Kayak misalnya kalau kita udah biasa tidur jam 9 malam, maka biasanya jam segitu tubuh kita juga udah otomatis ngantuk. Begitu juga dengan jam bangun. Kalau kita udah kebiasaan bangun jam 4 pagi, maka biasanya jam segitu tuh tubuh kita tuh akan otomatis terbangun. Ya, meski kadang-kadang kita suka tidur lagi ya. Dan rupanya yang paling mempengaruhi ritme ini adalah cahaya matahari. Jadi gini nih, di otak kita itu ada bagian yang namanya hipotalamus. Fungsinya adalah untuk mengontrol sistem hormon. Di dalam hipotalamus itu ada sel yang disebut suprachiasmatic nucleus atau disingkat SCN. SCN ini yang mampu merespon cahaya dari luar tubuh dan memaksa hipotalamus untuk menghasilkan suatu hormon yang disebut melatonin. Ketika mata kita mendapatkan sedikit cahaya, kayak misalnya di malam hari gitu, maka SCN akan mengirimkan sinyal kepada hipotalamus untuk menghasilkan hormon melatonin yang lebih banyak, sehingga kita akhirnya ngerasa ngantuk. Sebaliknya, kalau mata menangkap cahaya yang banyak, maka hormon melatonin yang diproduksi itu akan lebih sedikit. Makanya kita jadi nggak ngantuk lagi. Nah, proses ini yang kemudian membantu otak kita untuk mampu membedakan kapan siang, kapan malam. Karena cahaya matahari ini cukup berpengaruh terhadap ritme sirkadian, maka efek jet lag ini juga akan lebih kerasa kalau misalnya kita terbangnya ke arah timur yang waktunya lebih duluan daripada kita, dibandingkan ke arah barat yang waktunya lebih lamban dari kita loh. Ilustrasinya, kita akan mengalami efek jet lag yang lebih parah saat pulang ke Jakarta dari London dibanding saat kita berangkat ke London dari Jakarta. Kenapa? Karena ternyata tubuh kita itu bisa lebih mudah menyesuaikan ritme sirkadian kalau terpapar sinar matahari. Ilustrasinya tadi nih, kalau kita nyampe di London jam 4 pagi, padahal tubuh kita ngerasanya udah jam 11 siang, ini tuh bakal lebih mudah untuk di-adjust daripada kita nyampe Jakarta jam 7 malam, padahal badan kita itu ngerasanya masih jam 12 siang. Kenapa? Ya karena circadian rhythm ini maksain badan kita untuk tidur cepat itu ternyata jauh lebih susah daripada maksain begadang. Ayo coba ngaku. Apalagi kalau misalnya begadangnya itu di lingkungan yang masih terang benderang, masih banyak aktivitas, dan masih banyak makanan. Nah, kalau misalnya kita tadi terbangnya ke arah barat, dari Jakarta ke London, ini tuh kayak kita maksain begadang. Karena pas kita nyampe jam 4 pagi, waktu biologis kita itu udah ngerasa kayak jam 11 siang. Jadi, pas jam 6 sore, itu pasti kita udah ngantuk berat. Karena tubuh kita itu ngerasa itu tuh udah jam 1 pagi sebenarnya. Dan sebaliknya nih, kalau kita terbangnya ke timur, misalnya dari London ke Jakarta, ini tuh kita kayak maksain kita harus tidur padahal kita belum ngantuk. Soalnya waktu kita tiba di Jakarta jam 7 malam, waktu biologis kita itu ngerasanya kayak jam 12 siang. Dan kalau misalnya kita biasa tidur jam 9 malam aja, artinya pas kita baru nyampe Jakarta itu kita baru bisa ngantuk jam 4 pagi. Hal ini ditambah-tambah efek sinar matahari tadi. Jadi begitu kita sampai London, itu kan jam 4 pagi ya. Gak lama kemudian tuh matahari terbit. Jadi kemudian kita ketemu siang hari deh. Sebaliknya, begitu kita sampai Jakarta, malam itu baru mulai. Dan masih lama banget untuk kita ketemu matahari. Tapi tenang aja nih, circadian rhythm ini bisa disesuaikan kok. Kira-kira sekitar 20 menit per 24 jamnya. Konon, ini sebabnya untuk menyesuaikan waktu biologis tubuh butuh setidaknya jumlah hari yang sama dengan perbedaan zona waktu. Jadi, kalau misalnya kayak Jakarta London yang bedanya 7 jam, ya mungkin kita butuh sekitar 7 harian lah untuk bisa benar-benar normal lagi. Tapi nih ya, kalau misalnya terbang dari Jakarta ke London aja butuh penyesuaian 7 hari, kalau misalnya kayak astronot nih, yang kemudian terbangnya keluar angkasa,
perlu penyesuaian berapa hari ya? Penasaran nggak? Kalau penasaran, simak nanti part 2-nya ya. Oh iya, materi hari ini tuh udah diperiksa dan di-ACC sama dokter spesialis penerbangan. Iya, ada loh dokter spesialis penerbangan. Baru tahu kan?